Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap dan semangat belajar ya teman-teman? Pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Ayo kita dengarkan bersama-sama bacaan tentang keragaman budaya Indonesia. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf.
Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Contoh pada paragraf kedua. Paragraf kedua terdiri dari 7 kalimat. Mari kita baca kalimat yang pertama. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kalimat yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, pada kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama, sehingga kalimat pertama adalah gagasan pokok, sedangkan kalimat yang kedua adalah gagasan pendukung. Kalimat yang ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Kemudian kalimat yang keempat, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Kalimat yang kelima, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Kalimat yang keenam, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Dan kalimat yang terakhir atau yang ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kalimat yang kedua sampai kalimat yang ketujuh ini semuanya menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi, kalimat pertama yang berwarna biru merupakan gagasan pokok dari paragraf tersebut, sedangkan beberapa kalimat yang berwarna hijau merupakan gagasan pendukungnya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, ini adalah beberapa keragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dan di Indonesia ada 34 provinsi. 34 provinsi ini mempunyai ciri khas yang berbeda, seperti pakaian adat, tari, rumah, senjata tradisional, dan makanan. Nah, ini adalah contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa membacanya ya. Yang pertama ada dari Nanggro Aceh Darussalam, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan ada beberapa provinsi lainnya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, namun tetap dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, menurut anak-anak, bagaimana cara menghargai perbedaan yang ada ya? Berikut adalah contoh sikap menghargai keragaman. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi dengan teman dalam kelompok. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan teman di sekolah, keluarga di rumah, dan tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman, misalnya bermain bersama teman yang berbeda agama atau kepercayaan. Yang keempat, tidak mengganggu ibadah orang lain yang berbeda agama.
Yang kelima, menghargai teman yang berbeda suku, misalnya menghormati kebudayaannya yang berbeda dengan kebudayaan kita. Dan yang terakhir adalah menolong orang lain yang kesusahan tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Sedangkan sikap yang tidak menghargai keragaman adalah yang pertama, tidak menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi. Yang kedua, mengganggu teman yang berbeda agama saat beribadah. Yang ketiga, bermusuhan atau berkelahi dengan teman, saudara, atau tetangga karena perbedaan tertentu. Yang keempat, tidak menghormati perbedaan budaya suku bangsa lain. Dan yang kelima adalah tidak mau menolong orang yang kesusahan karena memiliki perbedaan dengan orang tersebut. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Ada angklung, saluang, kendang, tifa, dan kecapi. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Berikut adalah beberapa cara memainkan alat musik serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Alat musik yang pertama adalah suling. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Alat musik yang kedua adalah kecapi. Kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Senar yang dipetik bergetar dan menghasilkan bunyi. Alat musik yang ketiga adalah kendang. Dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Alat musik yang keempat adalah tifa. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Dan alat musik yang kelima adalah angklung. Dimainkan dengan cara digoyangkan. Bagian dalam bambu bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, dari alat musik ini kita tahu bahwa bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ruang hampa itu apa sih? Ruang hampa itu ruangan yang tidak ada udaranya. Mengapa? Karena bunyi akan merambat melalui benda padat, cair, dan gas melalui udara yang ada di sekitar kita. Apabila tidak ada udara, maka otomatis bunyi itu tidak akan terdengar. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Dan untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.